Pantesan tajir ya. Kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau di bagian narkoba itu biasanya memang tajir-tajir ya Pak ya. Kemarin jadi Minahasa kan ya. Jadi Minahasa itu pernah di Sumatera juga ya. Iya, wah berarti jaringan narkoba makanya. Kadang susah kita kalau aparat penegak hukumnya sendiri begini gitu guys. Mm-mm. Aduh ya Allah. Gimana nih Pak Listio Sigit? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bobeldo bersama gue Bobeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini yang kedua nih ya, konten kedua di setelah Lebaran nih. Ada berita similar ya, sejenis deh. Masih inget nggak lu kasus Dandi mukulin David? Ya ini juga ada ternyata kasus ya, anak pejabat juga mukulin anak orang yang lain ya. Ini wah viral banget nih, sampai sadis banget tuh, sampai dibentur-benturin. Kita nggak tampilin itu videonya karena ya itu akan dapat teguran lagi nanti dari YouTube dan, untuk karena kekerasan katanya YouTube sih ya. Cuman akhirnya terbongkar ternyata si bapak ini, ya bapaknya si yang mukulin itu ternyata guys seorang AKBP. Ya, ini dari cuitannya detik.com. AKBP Khairuddin. Kalau nggak salah nama lengkapnya itu Akhiruddin. Ya, Akhiruddin Hasibuan kalau nggak salah ya. Dicopot usai biarkan anak aniaya mahasiswa. Jadi anaknya lagi menganiaya mahasiswa, bapaknya ngeliat aja begitu ya. Waduh, kita baca dulu beritanya baru kita lihat apa komentar netizen ya guys. Jakarta, AKBP Akhiruddin Hasibuan dicopot dari jabatannya usai diduga membiarkan anaknya menganiaya mahasiswa. AKBP Akhiruddin akhirnya dicopot dari jabatan Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Oh, bagian narkoba. Pantesan tajir ya. Kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau di bagian narkoba itu biasanya memang tajir-tajir ya Pak ya. Kemarin jadi Minahasa kan ya. Jadi Minahasa itu pernah di Sumatera juga ya? Iya, wah berarti jaringan narkoba makanya. Kadang susah kita kalau aparat penegak hukumnya sendiri begini gitu guys. Aduh ya Allah. Gimana nih Pak Listio Sigit? Waduh. Saudara H dievaluasi dan sementara dinonjobkan. Tidak menjabat sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut, kata Kabid Propam Polda Sumut Kombes Dudung Ajiono. Seperti dikutip dari Detik Sumut Rabu 26 April 2023. Cuman dicopot aja guys, dicopot aja dulu, dinonjobkan aja, belum dipecat ya, belum dipecat, belum. Dudung menerangkan AKBP Akhiruddin terbukti melanggar kode etik pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri
Dalam aturan itu, setiap pejabat Polri di dalam etika berkepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berlaku kasar, dan tidak patut. Loh, ini bukan dia yang berlaku, tapi kan dia ngelihat gitu. Tapi ya inilah. Bagi kalian yang tidak percaya mubahala ya nggak apa-apa ya. Nggak percaya mubahala nggak apa-apa. Kami meyakini bahwasanya ini memang salah satu efek mubahala juga. Karena akhirnya terbongkar semua nih. Ya, aib-aib no. Terus nih Allah bongkar. Nah makanya hati-hati ya mubahala. Ada mubahala itu bagi yang berkeyakinan. Emang ada, kita ngelihat ya. Nih. Aduh. Dudung menerangkan AKBP Akhirudin dinyatakan bersalah karena membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal. AKBP Akhirudin kini dipatsuskan. Iya, membiarkan tindakan kriminal itu bukannya sama aja dengan tindakan kriminal ya? Apa begitu ya? Apalagi seorang aparat, ya kan? Menyembunyikan, melawan petugas saja nggak boleh. Menyembunyikan pelaku juga nggak boleh, ya kan? Memberikan kesaksian palsu nggak boleh juga ya? Ini kan membiarkan aja ya? Waduh, Pak Polisi gimana Pak Listio? Kasus ini sekarang ditarik ke Polda Sumut, alasannya karena ada pihak yang keberatan kasus ini belum selesai. Selain itu kedua pihak sebelumnya juga saling lapor di Polrestabes Medan. Masih saling lapor. Waduh, iya. Jadi bapak ini dia guys itu jabatannya itu Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba. Jadi memang kayaknya kalau di bagian narkoba ini duitnya emang banyak. Katanya tajir sih guys. Kita lihat apa komentar netizen ya guys ya. Let's go to Twitter, kita lihat cuitan dari Detikcom dan apa komentar netizen di sana. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter, ini di cuitannya Detikcom ya. Kita lihat nih apa komentar netizen di sana. Kenapa nggak dipecat? Polisi yang baik kan, polisi yang baik juga masih ada kan? Banyak polisi yang baik, banyak. Cuman kayaknya masih diem aja, mungkin dia cari aman juga. Tapi yang cari aman apakah juga bisa dibilang baik? Aduh, ngopi deh ya. Banyak polisi baik, banyak. Oh, Kabiops Kepala Bina Operasi di Narkoba. Ayo Pak Listio Sigit, kapan anak buahmu dijerat pidana? Terima kasih. Iya. Ya inilah, akhirnya kan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri ini makin turun. Tapi ya itulah, kami meyakini ini salah satu efek mubahala. Allah bongkar aib-aibnya mereka yang busuk ya. Ya, gue yakin ini tidak akan menyinggung yang baik, karena yang baik juga sumpek juga pasti. Kalau di dalam institusi itu ada yang begini gitu kan. Ini kan mencoreng institusi yang begini. Mencoreng, oknum-oknum yang begini ini mencoreng. Kesian yang baik. Cuma dicopot, enak banget. Iya, cuma dicopot. Enak banget, mestinya kan lebih ya. Mestinya sih. Seharusnya dipecat dari kepolisian kalau sampai seorang aparat membiarkan hukum jalanan. Apalagi itu dilakukan oleh keluarganya sendiri dan didukung oleh yang bersangkutan. Alasan apa lagi untuk pertahankan dia sebagai polisi, Pak Listio Sigit? Iya, nggak ada alasan. Mestinya langsung aja selesaikan, copot. Bukan copot, pecat, tahan, adili. Yang jenderal kan udah pernah kena. Udah 2 jenderal kena, ya kan? 2 jenderal ini yang berhasil tuh. Ada Sambo ya kan kena hukuman mati, Teddy Minahasa itu belum vonis ya, Teddy Minahasa ya. Baru dituntut hukuman mati ya. Ya kan? Makin banyak nih. Ingat kan di awal kalau opening gue tuh ada doanya Habib Rizik itu kan. Mubahala, ya mudah-mudahan semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang mengetahui ya tentang pembantaian ke-6 syuhada, yang mengetahui secara langsung tidak langsung ikut terlibat, Allah bongkar sayang. Makanya mending taubat deh ya, semuanya ditobat. Yang belum bakal nunggu giliran kayaknya. Ya bagi kami tuh luar biasa doa Habib Rizik tuh. Borok institusi yang satu ini terus dikuliti, masalahnya ditampilkan. Gue jadi ngelihat ingat kasusnya Dandi itu, gara-gara pemukulan anaknya. Akhirnya buah harta bapaknya terus langsung itu TPPU keluar. Cuman gara-gara itu. Lihat bagaimana Allah kalau mau membongkar makar. Ya, bagaimana Allah membongkar aib. Kebongkar sayang. Mau sehebat apapun manusia menyembunyikan bangkai, kalau Allah mau bongkar, kebongkar. Sita kekayaannya, kan kaya banget menurut informasinya guys. Bahkan ada yang bilang dia suka pamer Harley Davidson di IG-nya dia, katanya begitu. Ada sih IG-nya dia.
Ada IG-nya dia ada. Tuh, pecat. Main pecat aja. Ya bagus dia. Selidiki juga hartanya dong. Nah, akan kebongkar nanti hartanya apa? Akan kebongkar. Semuanya akan kebongkar nih. Insya Allah. Yakin aja. Kapolri minta maaf ke keluarga korban. Nggak tahu gue. Mungkin ya. Masih banyak anggota yang perlu dibinasa, ditindak dan dicopot. Banyak banget kalau mau jujur. Banyak banget. 2023 beban keluarga lagi naik daun. Terus kasusnya kenapa keluarga mulu ya? Sambo dan istri, Dandi dan ayah. Ini juga sama ayah. Jabatannya mentereng-mentereng lagi. Nah, itulah bagaimana mental pejabat, akhlak pejabat Indonesia. No. Ini 3 dari institusi Polri, oknumnya Sambo, Teddy, sama ini. Kalau dari institusi Polri itu yang ketahuan yang besar-besar nih. Ya kan, yang satunya pajak nih dan dia sama ayah nih. Dia ini adiknya Waludin, nggak tahu pak, nggak pernah lihat kakaknya gue. Kayaknya masih belum cukup ya citra buruk instansi Polri di mata masyarakat selama ini. Apa perlu dilakukan peleburan kayak dulu lagi? Kayaknya sudah perlu sih. Ya, mestinya dengan banyaknya kasus seperti ini, Kapolri mestinya ngambil tindakan tegas pak. Ya Allah. Iya presiden tuh Pak Mahfud. Ayolah, ini udah terlalu banyak pak. Serem loh ini pak. Itu di videonya itu kelihatan kalau kepalanya dibentur-benturin ke tanah begitu, ke aspal apa semen tuh. Wah, sadis. Bapak sama anak tes urin deh bareng deh nih. Iya. Dicopot dan dipecat, sambu. Ada yang buru-buru padamkan api biar tidak melebar, patut diapresiasi. Siap. Panjang sekali. Panjang sekali nama jabatannya pak. Iya jabatannya panjang guys. Hadiah lebaran, buset hadiah lebaran. Kan memang gini guys. Ramadan itu menurut Islam ya bulan puasa itu iblis selama bulan Ramadan itu dibelenggu. Iblis syaitan itu dibelenggu selama bulan Ramadan. Begitu 1 Syawal dilepas belenggunya. Macam-macam dah kejadian langsung ya. Ada ya mungkin ada yang iblis deklarasi kami sudah lepas dari belenggu, ada. Kok deklarasi ya? Nggak tahu deh. Iblis bukan yang lain, nggak usah lapar. Aduh. Pecat demi keadilan. Iya lah mestinya cepat. Hartanya gimana itu? Mestinya diaudit. Memang tajir sih menurutnya. Menurut beritanya ya itu memang tajir. Pecat harusnya sih. Pecat lah semena-mena kayak gitu. Mestinya pecat dan dihukum. Pecat, ditahan, diadili. Mestinya. Pantesan kebanyakan makan duit haram sih. Nah tuh makanya kalau ngasih anak itu rezeki jangan cuma karena mau enak aja. Jangan. Masalahnya orang kalau makan barang haram nih itu badan ini asot jawarihu. Jadi apa ya? Badan ini susah diajak baik gitu. Kalau diajak yang brutal-brutal gampang. Makanya buat orang tua tuh jaga anak kalian dari makanan yang haram-haram. Begini nih, ini kalau bapak sama anak mungkin haram nih makannya. Jadi begitu. Anaknya menganiaya orang, bapaknya ngeliatin doang. Astagfirullah, tobat deh dari yang haram. Pecat tidak hormat dong, masa cuma dicopot, nggak asik lu. Iya, pecat lah dicopot doang. Pecatlah sekalian, no, banyak yang minta pecat. Namanya pembiaran gak dapat hukuman penjara ya. Ya. Anak yang mengidap Dog syndrome. Apa itu? Jadi ya apa itu ya? Ngandelin bapaknya doang ya. Iya udah. Kasian anak-anak sekarang. Anaknya sih jadi korban kalau gue ngeliat tuh. Karena mungkin orang tuanya salah mendidik, salah ngasih makan. Jadi begitu anak. Nah itu anaknya berbuat begitu aja bapaknya nontonin. Ayo Propam Polri, coba diusut. Pasti bau-bau narkoba, yakin deh. Tes urin. Iya, gue dari dulu udah bilang nih. Polisi juga perlu dites urin. Semua tes urin. Semua. Karena hampir semua institusi ada oknumnya. Apalagi ini dia kepala bagian. Ya. Pembinaannya. Narkoba, ya kan. Udah menjadi rahasia umum tuh. Ada kan ya.
kalau kena kasus narkoba bisa begitu-begitu, pakai uang katanya bisa. Wallahu alam gue. Ya kan? Coba tes urin. Ya itu Teddy Minahasa kemarin narkoba juga kan dia. Teddy Minahasa iya kan ada permainan narkoba di situ. Iya dong, usut dong. Nggak dicek juga hartanya. Biasanya kalau makan hasil korupsi pasti begitu, bukan hanya aja diambil apalagi sifatnya. Nah kan bener. Alhamdulillah pejabat biadab lengser dari jabatannya. Nggak cuma lengser dong, mestinya dihukum juga gitu, ditahan, diadili. Ya kan? Di daerah sana banyak orang yang begitu. Dulu saya ketika SMK, anak polisi berpangkat barada sering memukul murid yang lain. Pernah ada yang lawan dan si anak polisi ini babak belur. Besoknya giliran yang lawannya yang babak belur parah. Iya bapaknya ikut-ikutan ya. Ya begitulah. Makanya dah begitu aja guys ya. Jadi Akhiruddin ini namanya Akhiruddin. Iya Akhiruddin kalau nggak salah ya namanya tadi. Ya begitu guys, dia bagian narkoba, polisi bagian narkoba, kabak, ya kepala bagian ya. Tes urin deh Pak ya. Ya buat tes urin dan buat Pak Kapolri, ayolah Pak, perbaiki benar-benar institusi ini. Rakyat mau gimana ini? Gimana rakyat percaya kepada penegak hukum kalau penegak hukumnya juga banyak yang menjadi oknum pelanggar hukum, ya kan mikir. Oke gitu aja konten gue dari kali ini. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Tetap bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usut lah ya kan. Hartanya tajir dia. Tes urin juga. Tuh. Itu ada kasus kayak tadi kemarin. Barang bukti loh itu dijual sama itu ya. Begitu kan ceritanya ya guys ya. Barang bukti. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia itu kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.